Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Masih ingat dengan pemain sinetron dan FTV Malvino Fajaro? Kali ini untuk pertama kalinya Malvino dan sang ayah Johnny Lintau akan berbagi cerita pengalaman saat ia harus menghadapi sang ayah yang terkena gangguan jin. Kecurigaan pertama adalah selalu ada sesuatu benda yang emang bisa ngamatin dia, bisa ngajak ngomong dia, bisa nyuruh dia, bisa merintah dia, dan dia nggak bisa nolak. Diketahui Malvino sampai rela mengeluarkan dana yang cukup besar demi sang ayah pulih. Berawal dari seringnya mendengar bisikan, Pak Joni seringkali terlihat berbicara dengan tembok, cermin, bahkan koin sampai ia sulit tidur. Keluar gue lari keluar udah hilang bro. Taunya kabur lagi ngomong sama pohon, hujan-hujanan. Bagaimana Pak Joni bisa kembali pulih? Penasaran? Simak cerita lengkapnya, eksklusif di channel Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman cerita untung. Terima kasih semua yang support sampai sekarang ini channel kita, dan yang pastinya mudah-mudahan kita tetap terus konsisten untuk memberikan tayangan-tayangan bermanfaat ya. Kalau ada yang kurang bermanfaat tinggal ditegur aja. Nah, tamu kita kali ini di cerita untung ini unik sekali. Waduh, ini berawal dari obrolan saya dengan supermodel di zaman saya ABG nih. Beliau pria dengan baby face terlama nih gitu ya. Kita undang tamu kita, Malvino dan juga Om Joni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ini sebagai teaser ya, kayaknya mungkin sebagai pemanasan kita akan undang Vino bersama istri ya. Tapi ada satu hal yang menarik waktu kita diskusi kemarin ini mengenai suatu pengalaman yang mungkin kalau di-share ke teman-teman semuanya, ada yang pernah merasakan, ada yang relate, ya mungkin bisa kita ambil pelajaran gitu. Nah, kita tanya dulu Vino. Sekarang kayaknya ada kesibukan yang kembar dengan ayahanda nih. Jadi kalau kesibukan sih, ya biasalah bro. Dari dulu kan, ya sama lah kita masih di entertain, gitu kan, syuting segala macam. Terus dari itu, kalau sama bokap kebetulan kita satu hobi di otomotif, terutama di off-road gitu. Jadi di dunia off-road nasional itu ada yang namanya IOF, Indonesia Off-Road Federation. Nah itu adalah organisasi yang menaungi off-roader dari seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya? Ya, nah itu kebetulan bokap salah satu pendirinya. Ini Off-Road Indonesia ini. Jadi teman-teman ini kalau community off-road itu ini medianya gitu. Ya gitu, jadi kayak ya dengan tujuan untuk mengangkat off-roader dari seluruh Indonesia yang mungkin belum pernah terekspos di tempat kita, nggak pandang bulu, nggak pandang orang, nggak pandang siapapun, semua bisa kita angkat. Jadi merata lah gitu. Nih Om, wah ini menarik nih Om nih. Jadi saya kalau lihat postingan Vino mengenai mobilnya kayak lagi mau tempur, katanya ditularin sama sang ayah teman-teman. Beliau adalah founder dari IOC. Indonesia Off-Road Federation. Waduh, ya langsung aja search IG-nya Off-Road Indonesia. Kalau Om Joni juga ada IG juga? Ada juga. Ada pribadi, ada yang dari Off-Road Indonesia ini. Pribadi apa Om? Johnny Lintau. Oh, Johnny Lintau. Waduh. Ini usia sekarang berapa sih Om? Saya 66. 66 masih aktif? Ya masih. Masih bawa sendiri tuh mobil itu? Ya masih bawa. Terabas hutan sekarang? Iya, tapi adventure ya. Kan jalannya pelan, nggak kenceng-kenceng gitu. Oh gitu. Apa sih nikmatnya Om itu? Kalau off-road nikmatnya bisa melewati handicap. Jadi kalau handicap bisa kita lolos, saya senang gitu. Berarti kan handicap berat, ternyata lolos nih gitu. Berarti kan perangkat kendaraannya udah mumpuni. Oh gitu. Jadi ada secara psikologis, ada hambatan seperti apapun aku bisa lewat. Gitu. Nah, ini ada yang unik nih Om ya. Saya dengar dari Vino. Tapi sebelumnya saya tanya Vino dulu deh. Vino. Ini ada satu era, momen di mana yang mau kita ceritain nih bokap, ya. Momen di mana bokap itu sempat lost beberapa waktu ya, gitu kan. Yang lu lihat waktu itu bokap gimana? Jadi, ini sedikit ini kali ya, pemberitahuan juga. Jadi disclaimer ini baru pertama kalinya bokap mau cerita di umum. Baru pertama kali? Pertama kalinya. Jadi di keluarga udah tahu, tapi dia nggak pernah mau cerita keluar gitu. Maksudnya ya
saat ini dia baru mau pengen bercerita karena ya bisa jadi ini siapa tahu juga ada orang yang pernah mengalami hal yang sama dan siapa tahu juga nanti bisa menemukan jalan keluar yang sama gitu kan, kita nggak pernah tahu gitu. Jadi ya ini untuk pertama kali di Cerita Untung bokap mau cerita gitu. Terima kasih nih Om nih. Kita juga penasaran nih ceritanya seperti apa nih. Jadi itu tahun berapa sih? Kejadian Tahun masih di 2009 ya. 2009. Kurang lebih tahun 2009. Jadi pertama kali banget yang aneh buat gue adalah ngehnya itu. Iya, ngehnya gue nih ya. Ada sesuatu di bokap nih. Ngehnya gue nih. Gue lagi pergi sama bokap berdua apa bertiga sama nyokap gitu, gue lupa deh, pergi bawa mobil. Terus tiba-tiba lagi nyetir, bokap tau gini. Lah kan gue bingung, apaan ada kucing? Apa nih gitu kan, ngerem kan. Enggak, tunggu. Tunggu apaan? Gue lagi nyetir bingung kan, apaan? Tunggu apaan gitu. Terus tau dibilang, ada yang pasang chip di ayah. Pasang chip. Lah gue bingung, SIM card, handphone, apaan gitu kan, gue kan keder ya, bingung, apaan sih, gak ngerti gitu. Terus yaudah gue jalan lagi, terus tau, gue geram lagi, apa sih gitu. Ini bunyi nih, ini ada yang pasang chip nih. Habis itu seluruh di mobil gue tuh ada koin, ada apa, semua diambil, dicek-cekin. Lah gue bingung kan, apa sih nih, bokap acting atau apa gitu. Disclaimer dikit, bokap dulu orang teater juga soalnya. Gitu. Sempat dia dulu sempat teater juga gitu, bareng sama siapa? Siapa saudara? Ya pokoknya ada itulah begitu. Orang lama lah pokoknya gitu. Nah, terus gue bingung, mas gue ini apa gitu. Kok dikit-dikit suruh dengerin apa? Gue nggak denger apa-apa gitu. Terus gue pikir cuma sekali dua kali apa iseng doang atau apa gitu. Terus pas jalan lagi dia stop, enggak nih. Ada yang pasang chip, ini bisa tahu ayah ngapain, ayah di mana, dia bisa tahu. Dah, pertama nih, gitu iya kayak Parno gitu, iya gitu. kayak ada yang intelin gitu loh. Nah di otak gua kan, intelin dia buat apaan gitu loh. Emang kita ngapain? Emang kita pegang rahasia negara? Kagak juga kan gitu loh. Kenapa harus diintelin gitu loh? Terus ini apa gitu? Gua mulai worry tuh gitu. Terus aku pikir, adalah biarin aja, ntar juga paling mungkin tidur, besok juga lupa. Gitu. Ternyata dari malam pertama dari kejadian itu sampai dengan berikutnya ke depannya itu udah nggak beres semua. Mulai menemukan keanehan-keanehan. Udah nggak beres. Contohnya semua. yang masih ingat. Temboknya ngomong. Di balik tembok ini nih, di balik tembok ini ada apa namanya? Ada kayak chip perekam suara yang bisa ngasih tahu nyuruh ayah ngapain. Ya, balik tembok ya. Ini kudu gue robohin tembok, gimana gitu. Oh maksudnya jadi seolah bokap tuh denger sesuatu orang iya, gitu. Terus? Nah, pokoknya kecurigaan pertama adalah selalu ada sesuatu benda yang emang bisa ngamatin dia, ngajak ngomong dia, bisa nyuruh dia, bisa merintah dia, dan dia nggak bisa nolak. Gue bingung dong, ya nggak bisa nolak ya badan-badan kita ya tolak aja gitu loh. Tapi ternyata mah dia nggak bisa gitu loh. Terus jadi setiap kali dia ngomong chip itu ada di mana, gue buktiin kalau itu nggak ada di situ. Jadi misalkan dibilang gini, chipnya ada di bunga ini, gue bongkar di bunga, gue potong-potong gitu, mana? Nggak ada, gue bilang. Terus dia diem gitu. Terus setelah berapa jam ada di sini, gue bongkar lagi, apaan? Bongkar mana? Nggak ada. Jadi kan di logika gue kan ya ketika gue kasih sesuatu yang bukti real nyata di depan mata dia nggak ada, dia bisa percaya. Ternyata nggak bisa. Dan itu terus. Karena terus itu terdengar terus. Iya gitu, terus ganggu. Ya lama-lama mulai capek juga kan kita ngeladenin ini gimana ya kok kayak gini terus gitu. Sampai berapa hari akhirnya ya mulailah adik gue sama nyokap tuh mulai mikir gimana nih gitu ya. Tambah bokapnya tipenya bukan tipe orang yang gampang datang ke dokter ataupun gampang datang ke rumah sakit. Jadi kita juga susah mau ngarahin dia ke situ kan gitu loh. Sampai ke suatu ketika dia mungkin ngerasa ya udah kalau emang kalian semua nyuruh ke dokter, nomor satu langkahnya apa dulu? Tes darah keseluruhan. Check up full total. Karena kan dari situ kan kita bisa tahu nih kalau ada yang salah ataupun ada yang sakit, oh mungkin dari sini nih penyebabnya gitu. Begitu dicek, semua sehat, walafiat, total sehat walafiat. Jadi kita tambah bingung kan, lah kok begini ya, gimana ya gitu. Tapi sempat kita cari tuh kecurigaannya dari mana ya, terakhir ayah dari mana ya. Terakhir tuh kebetulan bokap habis ngajarin safety driving
buat kendaraan 4x4 di Kalimantan Timur. Arut mana ya? Moralawa gitu. Terus kita mikir apa dari situ terus jadi begini atau gimana? Kita nggak ngerti juga kan gitu. Yaudah, yang penting kita coba jalanin aja deh gitu. Tapi udah hidup dengan bokap dengan denger suara. Iya gitu. Nah tapi nggak enaknya lagi adalah setiap malam dia nggak bisa tidur. Karena dia setiap malam nggak bisa tidur, kita yang di rumah pun jadi ke bawah nggak bisa tidur kan. Ya akhirnya kita rollingan. Jadi kalau nyokap istirahat tidur, gue melek, adek gue tidur. Tergantian nih, kalau gue pengen tidur ya gue tidur, adek gue yang bangun. Ntar tukerannya rollingan gitu, karena suara itu kita nggak bisa kontrol. Dia mau nyuruh apa? Ya kalau nyuruh yang baik-baik, kalau nyuruh yang aneh-aneh, ada garpu tuh, ada pisau tuh kan nggak lucu. Jadi semua benda-benda yang tajam tuh kita umpetin. Kita umpetin semuanya. Jadi dia terima arahan suara itu ataupun dia tiba-tiba pengen ngapain, ya udah safety lah buat dia gitu loh. Nah dari situ akhirnya kita mulai berusaha struggling lah untuk gimana caranya supaya dia bisa balik lagi gitu. Ya untuk mencoba balikinnya lagi kan ya nggak semudah kita ke dokter, dalam artian kalau ke dokter kan ketahuan ya ada diagnosa ini, ya obatnya ini. Kalau ternyata belum sembuh ya coba lagi aja, atau enggak ya coba pakai metode obat yang lain gitu segala macam. Ini kalau ini kan nggak di luar logika gitu istilahnya gitu loh. Sampai saat itu kan gue masih agak buta ya bro ya, dalam artian kan gue nggak tahu nih lawan gue apa gitu kan. Itu satu hari yang kita pasang apa namanya suara-suara ngaji, Murotal. Iya, terus suara-suara ayat kursi. Nggak ngefek bro. Begitu tiap hari gue bilang nih nggak ada ngefek. Apa gue kagak percaya? Apa dianya yang kagak percaya? Apa gimana gitu? Nggak ngefek pokoknya deh gitu. Di mana-mana kita tempelin tuh. Apa sih namanya? Ya kayak gitulah tulisan-tulisan apa ya gitu-gitu. Nggak ngefek. Sampai nih, gue bertanya mencari orang yang pinter. Pinter dari menurut dia adalah dia sendiri orang pinter. Pinter menurut gue orang itu memang beneran pinter karena dia pegang keluarga besar siapa gitu. Lo punya orang pinter pegangan punya, gue pinjem deh, gue mau coba gitu. Cobain sampai ada yang metode datang ke rumah yang model kayak udah berbagai terapi lah itu ya. Wah, udah saya kirim ke Mesir. Terus gue buka gue, oh iya udah diem. Tato ngomong sendiri, ya balik gue bilang. Gimana nih balik nih gue bilang. Gue balik nih gimana gue bilang. Jadi gue udah di titik capek. Jadi gue udah di titik bukannya yang nggak mau pengen sopan atau nggak sopan ya, tapi gue udah di titik kayak lu semuanya ngomong doang, nggak ada nih, ini tetap gini gitu. Jadi semuanya yang berasa pinter-pinter itu semua akhirnya gue jadi kayak biasa aja ketemu mereka gitu, karena gue merasa ya lu nggak ada yang punya bukti bisa sembuhin bokap gue. Gitu. Jadi di mata gue kayak ya udah biasa aja loh. Kalau dia ditawarin, Vin ini ada orang ini. Bener apa enggak gitu. Iya, kan gue juga nggak tahu itu benar atau enggak. Tapi kalau menurut mereka benar semua. Karena kan ada juga yang emang pegang keluarga besar, keluarga yang punya nama gitu. Ini Vin, bapak ini yang kalau kenapa-napa di kita dia bantuin gini-gini. Itu aja nggak tembus bro. Nggak ada yang tembus. Tapi dari seluruh orang-orang pinter ini, dari yang gue cari ataupun disaranin orang, kesamaannya cuma satu. Apa? Yang ganggu 3. Ada 3 benda inilah yang ganggu pokoknya. Bukan 3 benda, 3 makhluk katanya. Ada 3 nih mas, gitu. Ada 3 nih mas, ada 3 mas gitu. Cuman bukannya gue pengen membilang mereka semua salah ya, enggak. Karena gue menganggap itu sebagai sebuah proses aja semuanya gitu loh. Karena biar gimana pun juga ya kalau ada proses pasti kan endingnya juga pasti ketemu goalnya gitu loh. Nah dari semua itu terakhir mungkin yang kalau dari sisi gue ya, ini bukan dari sisi bokap, dari sisi gue. Dari sisi gue itu yang lumayan berubah itu adalah ketika terakhir tuh kita coba. Jadi ini disclaimer sedikit. Jadi waktu kondisi bokap sakit itu, kondisi itu gue lagi padat syuting. Jadi gue FTV ini nyambung FTV lagi nyambung gitu-gitu. Habis FTV gue waktu itu gue sempat bawain acara di kayak reality show di SCTV gitu-gitu. Jadi pindah-pindah aja terus itu. Nah, sambil mau nyebut bokap. Iya gitu. Nah di situ kondisi kan gue mikir, wah kayaknya harus ada yang gue kalahin dulu nih gitu, karena gue nggak tega juga ninggalin nyokap sama adik gue ngurusin doang kan gitu. Akhirnya gue mulai berkurang tuh, syuting gue mulai berkurang karena gue pikir konsen dulu deh, coba bantuin sembuhin dulu deh gitu. Nah untuk nyembuhin itu kan nggak gratis bro. Untuk nyembuhin itu kan
ada yang minta duit, ada yang sukarela. Gitu. Tapi yang minta giliran ada yang minta duit banyak, Bro. Sampai berapa? Wah, ini sedikit ini doang deh gitu. Sampai berapa gitu ya? Pernah ada satu tempat gitu dia ngomong gitu. Oke Mas, saya tahu ini ada yang ganggu di rumah Mas, gini, kena ke bapak Mas, gini. Mas harus beli pintu goib. Hah, apaan tuh pintu goib? Gue bilang. Jadi pintu goib ini, jadi gini, logikanya gini, saya ambil sekarang dari bapak Mas ini yang ganggu, saya buang keluar dari rumah, habis itu rumahnya Mas harus ditutupin pakai pintu goib itu, supaya dia kagak masuk lagi ke situ. Oke gitu. Berapa emang Pak satu pintu goibnya? 2 juta. 2 juta? Iya, oke. Pembayarannya per apa nih? Gue bilang, per pintu. Per pintu? Iya. Per pintu tuh maksudnya gimana? Per pintu. Terus gue bilang, kalau pagar saya gini, kebukanya, itu berarti berapa pintu? 2 pintu, Mas. 2 pintu? Iya. Rumah gue waktu itu, sebelah sini begini, sebelah sini begini. Intinya kan 4 pintu. 4 kali 2, 8 juta. Terus gue bilang, yang di dalam berarti nggak perlu lagi kan? Oh di dalam juga Mas? Hah? Maksudnya? Iya, jadi kalau masuk dari pintu itu, ntar ada pintu utama tuh, pintu yang masuk dalam ruang tamu gitu. Itu dihitung lagi. Gue pikir lagi, wah rumah gue ada pintu masuk ruang tamu 2 juga model begini nih. Gitu. Ini 2 lagi. Sebelah sini yang ke dapur 1. Habis dari dapur nih ruangan kosong, sini baru masuk pintu lagi, nambah lagi. Berarti kan 1, 2, 3, 4, 8 juta lagi, 16 juta bro. Gua beli. Namanya orang udah lagi capek ya. Ya udahlah, gua belilah, bayar. Kasihlah tuh barang. Kasih tuh barang, terus dia ngomong, ini dijaga ya. Jangan sampai kamu memperlakukan benda ini secara tidak sopan. Hah? Gua nggak ngerti maksudnya gimana. Jadi ini ada yang akan membantu kamu di sini gitu. Oke deh, gue masih pegang nih kata-katanya. Terus gue bilang, terus ini diapain? Gue bilang, ini tempelin aja di tiap pintu. Dia bilang, oke deh. Pas tengah malam, kalau bokap tahu dia masih marah sama gue. Kayak gini-gituan. Dia juga saya baru dengar. Gitu. Baru dengar sekarang. Nah, jadi dia nggak cerita soalnya. Nah, waktu itu gue bilang sama nyokap kan, gitu, mama ajakin ayo ngobrol, Vino tempel-tempelin di pintu. Udah, dia ajakin ngobrol, setiap pintu gue tempelin tuh bro. Tempelin. Udah, terus habis itu gue nanya lagi kan, gitu, Pak udah saya tempelin gimana? Ya udah. Sekarang kamu tenang aja, besok insya Allah udah nggak ada yang lagi yang ganggu. Ya udah deh, udahlah tidurlah gue Pak. Tidur. Besok pagi gue bangun, lagi ngomong sama tembok. Ya, aduh, 16 juta. Aduh. Terus gue nanya dong, Pak ini gimana nih? 16 juta gue nih, gue bilang. Jadi gue udah belak-belakan aja udah gitu. Mana 16 juta gue masa kayak begini, bokap gue masih ngomong, tunggu aja Mas seminggu, dia bilang. Habis itu gue tungguin seminggu bro. Begitu tungguin seminggu, jebret. Masih kayak begitu juga. Gue tanya lagi, Pak, ini gimana? Ini kondisi masih sama nih kayak gini nih. Gue bilang, ini 16 juta saya mesti saya minta balikin. Oh nggak bisa Mas, ini kan bagian dari usaha gini-gini. Ngeles bro. Habis itu semuanya gue cabut tuh dari pintu, gue buka-buka. Ini gue bongkar-bongkar, gunting-gunting, gue lihat isinya apaan gitu. Apa gitu? Isi itu kayak tulisan-tulisan Sanskerta kali ya. Apalah gue nggak ngerti tulisan-tulisan gitu. Terus ada minyak apa baunya nyengat banget lah gitu. Udah semua gue kumpulin lagi, gue buang aja kali. Nah, udah lepas gitu. itu tadi sedikit teaser yang digambarkan sama Malvino di momen ada sesuatu yang terjadi sama saya gitu ya. Apakah ini relate atau enggak secara pribadi? Saya juga ada di salah satu keluarga kita pun ada relate hal seperti ini. Jadi ini justru saya jadi penasaran ceritanya gitu ya. Sebenarnya kalau di posisi ini apa yang dilakukan Malvino ini mirip-mirip sama kita. Kita jelasin semua bahwa dibuktikan bahwa memang nggak ada apa-apa segala macam. Nah, tapi kita pengen tahu yang sedang merasakannya yang dirasain apa gitu. Nah, alhamdulillah nih, jadi dari sini live to tell untuk nyeritain ke kita semua sebenarnya. Nah, dari apa yang ceritain Malvino tadi bahkan ada sesuatu yang Om baru tahu sekarang ya. Iya. Itu nempelin apa? Nempelin air. Apa tadi pintu gaib? Pintu gaib itu ya, gitu ya yang mahal itu 16 juta. Itu juga pembelajaran teman-teman. Orang pintar kadang-kadang memang benar ya, memanfaatkan keputusasaan dari karena nggak ada pilihan lain akhirnya dibayarin. Tapi dari sini value-nya bisa kita ambil bagaimana Malvino begitu mencintai Ayah. Berapapun saya bayar gitu. Ibaratnya mungkin uangnya adalah angka ya, tapi ini kan effort yang dilaksanakan ini untuk semua orang tua saya bayarin gitu. Ini Masya Allah. Thank you, Vino. Wah, ini
father and son kayaknya. Nah, Om, awalnya deh, Om. Awalnya Om ngerasa ada gejala ini kapan? Ya, itu kalau nggak salah 2009 ya. 2009. Nah, dalam kepemahaman itulah saya pada suatu ketika di rumah lagi duduk, kok ada yang ngomong ya gitu. Sendiri saya di meja kerja rumah, kok ada yang ngobrol ya, atau tetangga sebelah ngobrol. Saya diem aja. Tapi ngobrol-ngobrol sendiri dia, nggak ngomong ke saya. Dengar aja dia ngobrol-ngobrol. Saya dengar. Siapa ya? Mulai merembet ke saya. Tapi nggak juga gitu loh Mas Ari. Ini pasti kayak lagi diomongin. Ini Rasanya kayak lagi diomongin. Sebelumnya enggak, dia cerita sendiri aja. Tapi nggak lihat. Nggak lihat, tapi ada suara aja. Ada suara aja. Ini siapa ya? Kok nggak ada gitu. Dan mulai Vino, sebentar no. Ini ayah curiga. Ada yang pasang chip. Mas Ari ada bayang itu ya? Ada yang pasang chip bahwa dia taruh di kamar mandi. Jadi shower itu kayak gini panjang gitu. Belakangnya itu kan kosong Mas Ari. Dalam shower ini dia pasang chipnya. Kita spread saya. Saya udah lihat agak kesel sedikit gitu. Ini bokapnya kayak gini gitu. Tapi saya dengar benar. Dia buka, ini ayah lihat nih, nggak ada apa-apa. Oh iya. Terus saya duduk. Dekat radio. Kedengerannya di situ. Ada lagi yang ngomong nih. Kita bongkar, dia bongkar lagi. Ya seperti yang Vina cerita tadi. Itu benar. Nah. Tapi Mas Ari, lama-lama suara itu mulai menuju ke saya. Suara-suara tadi. Suara-suara tadi itu. Mungkin ya Mas Ari. Wah ini sudah mulai Sudah mulai ganggu berarti. Mulai ganggu nih. Vino pergi ke tempat temannya di Tebet Utara ya, Martin ya. Nah, ayah ikut no. Maksud saya ikut Vino itu supaya chip ini nggak bisa pantau saya, Mas Ari. Jadi, wah saya ikut Vino deh. Masuk mobil Vino, saya duduk. Aduh, alhamdulillah nyaman nih gitu. Toto, emang mau kemana? Wah, itu pertama kali dia ngomong. iya, itu dia ke saya tuh. Jadi chip itu dalam pikiran saya bukan di rumah aja dia taruh, di mobil Vino juga dia pasang chip. Nah, itu saya bilang Vino, dong cari di sini gitu. Itu baru suaranya aja tuh. Baru suara. Sebenarnya kalau wujud yang datang itu teman Mas Ari. Jadi ada wujud atau enggak, saya tahu mukanya. Kayak Mas Ari ngomong sama saya. Jadi soalnya familiar. Iya, familiar. Jadi nggak ada yang serem-serem kayak hantu. Muka serem, mata satu, nggak ada itu. Jadi teman-teman semua. Kejadian yang di mobil itu yang tadi Vino cerita itu? Iya. Ya part itu? Iya, saya suruh bongkar. Ditanyain gitu, mau kemana Pak? Mau kemana? Iya gitu. Terus Tapi perempuan? laki, saya ambil, ada koin kecil gitu, saya ambil. Saya lihat Vino, masukin kantong. Saya simpan chip itu, koin. Saya dengar, oh bener nih. Itu koin itu? Iya, rasanya seperti itu. Rasanya koin itu chipnya? Chipnya, saya simpan di kantong saya. Terus saya Vino ke temannya, saya di luar nunggu kan. Ini kok orang lihat saya kok aneh ya, kalau dia ngobrol gitu. Jadi setiap orang saya lihat dia ngobrolin saya Mas Ari. Seolah-olah ngomongin Om. Iya. Oh. Padahal ya mereka tuh mungkin iya. biasa-biasa aja gitu, tapi dia seperti ngomongin saya. Itu tuh bapak itu gini. Salah saya apa ya kalau dia ngomongin saya gitu. Tapi saya diem-diem aja gitu. Vino pulang. Jadi itu mulai dari pertama orang itu ngobrol sama saya sampai terakhir itu 68 hari, Mas Ari. Jadi misalnya saya cerita gini, kita cerita bertiga. Saya ngomong sama Mas Ari ngomong sama saya ngomong sama Mas Ari. Itu kan responnya cepat. Iya. Ternyata datang satu teman saya, Mas Ari nggak lihat, Vino nggak lihat. Om pikir ada orangnya? Ada datang dia sini. Awalnya Om pikir ini nyata, orang nyata. Karena mukanya saya kenal. Oh. Nah, dia ngomong sama saya gini. Dia cerita lah dengan saya. Waktu saya komunikasi dengan Mas Ari, dia juga nanya nih. Om jawab. Saya jawab. Mas Ari kan mikir. Yang lain lihat. Ya, dia nggak lihat nih. Saya ngomong sini, saya ngobrol. Oh iya, apa kabar? Seperti biasa aja ngobrolnya. Cuma Mas Ari lama-lama saya begitu. Mas Ari kan jadi mikir. Kok saya nanya lama bener jawabannya? Ada Mas Ari bayang gitu.
Padahal enggak, saya lagi ngobrol sama orang ini. Jadi antara ada abstan antara saya ngomong dengan Mas Ari dengan jawaban ke dia. Waktu kejadian Om jawab ke dia, orang lihat Om ngomong sendiri, apa lihat Omnya diem? Body language saya kayak gini, saya ngomong gitu. Jadi Mas Ari juga bingung. Oh, Om gerakan, tapi nggak ngomongnya gitu? Nggak ngomong saya. Awalnya jelas bro, awalnya jelas ya. Nah, Tapi lama-lama jadi tahu. pas kita udah mulai kasih tahu, nih Harus bisa aneh bedain nih, nih. iya harus bedain mana asli mana enggak. Lama-lama dia coba nutupin, tapi coba nutupin nih kebaca sama kita. Soalnya kalau ngomong sama sesuatu itu dia gini, Nah, ya dia ngomong. nah, jadi gini. Dia mulutnya masih gini. Oh, Ah berarti dia lagi ngomong gitu. Jadi itu yang saya cerita tuh gini Mas Ari. Saya itu ini kejadian yang hampir sinonim nih. Ya, saya ke sana, saya pergi kemana, pergi ke mall. Ini saya koin saya simpan terus nih. Saya kasih ke adiknya dia, simpan jangan sampai orang ketahuan. Ini chip. Adiknya dia kan cuek orangnya. Oke, dia simpan di kantongnya. Tapi itu terus berlanjut seperti itu. Saya dibawa ke dukun, saya bawa kemana-mana oleh mereka. ikut aja. Saya ikut aja. Ada yang pakai Air. suruh baca berapa ribu apa gitu, ayat-ayat gitu. Saya bilang Nggak ngaruh juga. penipu banget, saya bilang gitu. Saya menghilangkan body language tadi itu, tapi ternyata Vino barusan ngomong, Komar kami tetap dia bilang gitu. Jadi walaupun saya nggak gini-gini tuh, Timbulnya kok. nggak gitu. Mungkin ya saya nggak tahu. Ini baru dengar juga dari Vino. Kejadian-kejadian yang aneh itu lagi, nanti saya cerita sama Mas Ari sampai kenapa saya lepas. Tapi waktu pergi itu dia agak marah-marah. Saya juga penyebabnya nggak tahu, dia pukul tembok rumah itu sampai lecet. Wah, kenapa Vino begini ya? Terus dia pergi, Vino itu dari rumah. Begitu di rumah, saya dibilang sama ada orang bilang, Pak Joni, Vino tabrakan. Di dekat habis belokan yang patung apa 7 itu, Nah, kan ada rumah sakit di sana. Nah, dia tabrakan sekarang masuk di situ. Waduh, mungkin kena emosi terus dia tabrakan. Saya mau pergi dong, istri saya larang. Ngapain lu? Gak usah pergi, gak usah. Vino gitu. Datang lagi ngasih tahu, Pak Joni, maaf ya, Mas Vino meninggal. Wah, Iya, dia bilang gitu ke saya. Saya bilang, orangnya beda lagi. orang beda lagi, tapi dia lagi ada di rumah sakit. Dia bilang gitu. Saya dengar. Mas Hari saya dengar. Walaupun dia di mana, saya dengar ke saya dengar. Saya bilang innalillahi. Saya nggak terima Mas Hari. Nggak terima aja saya. Saya nggak terima kalau Vino ini meninggal. Ini orang nggak sadar nih kan, yang nggak terimanya orang nggak sadar juga. Saya rewind Mas Hari. Saya duduk diam-diam. Saya kan udah belajar dari Gito. Bahwa saya salaman dia, tangan saya nggak ikut. Ya. Saya rewind pinanya. Dia keluar dari rumah, terus dia ke kanan, terus kiri. Saya tuntun dia sampai ke tempat syuting, karena saya tahu tempat syutingnya di Jalan Wijaya. Wijaya itu. Wijaya 2 ya? Wijaya 2. Saya tuntun sampai di situ. Aduh, Vino udah sampai di tempat syuting. Syukur deh, saya bilang gitu. Oh, jadi seolah-olah Saya balikin, saya bisa nggak dibalik lagi. Dia nggak mau jadi mati. Vino pamit lagi. nggak pamit. Saya Jadi- tuntun dia pas keluar, kan dia tabrakan tuh mulai dia dari patung 7 ke kanan, ke kiri. Saya nggak tahu persis di mana. Saya runtutin lagi, Mas Ari. Saya rewind. Sampai lokasi syuting. Sampai lokasi syuting, sampai Wijaya. Kondisi di situ sebenarnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi yang kocak tuh gini bro. Jadi gue syuting tuh waktu itu di daerah Sukabumi mana gitu. Persis nggak ada sinyal. Jadi pas lagi nggak ada Persis nggak ada sinyal. masuklah dia info itu. Iya. Jadi Sebab dia tahu kondisi ya berarti ya. tahu. Kalau gitu ya. Jadi habis itu nyokap coba nelfonin gue untuk kasih bukti kalau gue nggak kenapa-napa, itu nggak bisa. Ya. Karena sinyal gue nggak ada. Jadi kan jadi kayak heboh, memperkuat apa ya? Memperkuat seolah-olah alibinya. alibi. Gitu. Jadi kayaknya dia berhasil gitu membuat ini gue sakti nih. Seperti itu. Saya nggak pernah nuduh orang. Loh, yang kocak tuh gini, kan bokap tuh kan nggak bisa tidur tiap malam. Iya. Jadi setiap kali dia mau istirahatin badannya, Di strom. dia ngerasa antara di strom sama dilempar dari jurang. Jadi dia bisa gini nih, di depan mata kita nih, di pandangan gue, jadi gini tidur.
Nah, ya. Jadi setiap kali udah mau lelap digituin. Setiap kali mau lelap digituin. Otomatis kan fisik dia jatuh. Nah, satu-satu cara supaya bikin dia tidur, ya gue mau nyokap sama adik gue berkonspirasi dong. Kita kasih obat tidur, kita gini, kita kasih penenang. Kan dia nggak tahu, oke. Dibeliin lah obat tidur, bilangin vitamin. Minum, udah. Terus habis itu diminum, sempet tuh dia ketiduran tuh kayak bangsa. Ya 3 jam gitu, lumayan kan ngecas badan kan gitu. Terus habis itu berikutnya pas kita mau menggunakan metode yang sama, nih ayah minum gitu. Gini. Ada yang ngasih tahu nih tadi dikasih obat. Siapa yang ngasih tahu? Terus nggak tahu. Terus kita ya dibocorin. PR banget nih gue. Ini baru dengar. Dibocorin. Jadi memang itu yang Vina sampaikan itu. Terus satu lagi Mas Ari yang saya sebelum lupa. Saya bisa berkomunikasi dengan mereka itu. Ada masanya bisa berkomunikasi dengan mereka. Oh ini gini. Tapi ada saatnya saya berkomunikasi nggak jalan. Ternyata dia ngerekam. Kejadian apa aja direkam lagi. Maksudnya ngerekam, dia ngomong lagi sama Om? Enggak ngomong, cuma saya dengar. Saya ajak ngobrol, dia diam aja. Kok agak tenang ya gitu. Ternyata dia ngerekam. Kejadian tadi apa aja kita bikin, apa-apa gitu. Nah saya itu tuh dikasih lihat seperti digital ya. Kalau misalnya orang berdosa atau berpahala gitu, itu seperti digital. Kelihatan ngapain aja? Semua tahu dia, yang pandangan ini dikasih ke saya. Bentuknya tuh kayak layar gitu? Kayak layar besar gitu. Itu kayak dunia tuh kayak kirot. Jadi semua dia kayak ngitung semua manusia itu. Ini pahala, nih dosa, nih pahala. Jadi nggak kayak saya kecil dulu kan pakai korek api nih. Ada pahala, ada dosa. Ini nggak seperti digital. Langsung. Lebih hebat daripada IT kita. Jadi kayak kirot. Saya bilang kayak begini. Salah saya belajar ini. IT kita juga kalah dengan mereka gitu. Wah luar biasa nih kita. Jadi ini ada bayang ke Mas Ari bahwa ada masanya kita bercerita, bisa berkomunikasi, ada masanya dia ngerekam. Kemudian mungkin saya nggak tahu lagi saya dibawa kemana aja sama mereka, saya nggak tahu. Saya ingat ada yang bawa saya ke Tanah Abang. Terakhir itu. Tanah Abang itu dia Masjid apa ya? Jadi kondisi itu terakhir tuh udah ya kan sempat berapa lama kan gue nggak terima job tuh kan. Terus kan spending terus kan. Terus kan mikir udahlah. Itu tuh titik dimana kayak gue nyokap sama adik gue tuh kayak pasrah. Udahlah pasrah aja lah. Maksud gue ya semaksimalnya kita berusaha nyembuhin orang, tapi kalau emang belum dapat izin untuk sembuh ya nggak sembuh gitu. Maksudnya jadi kita lebih ikhlas aja lah gitu. Yang penting kita jagain aja supaya dia nggak macem-macem gitu. Ya udah deh. Deal nih ketiga, gue nyokap sama adik gue udah deal. Habis itu nggak berapa lama tiba-tiba dia ngasih tahu cobain aja ruqyah di Tanah Abang. Di Tanah Abang bilang gitu. Terus gue bilang udah pernah ruqyah, ada yang datang ke rumah diruqyahin, malah ruqyahnya yang ditangkap gitu, dilempar, dibilang kemana? Udah balik, gue bilang dalam waktu 5 detik udah balik, gue bilang. Iya. Cuma kan saat itu kan gue buta banget bro. Pokoknya tahunya itu ada karena dia pas dia datang dia ngomongin ruqyah. Iya, dia bilang gitu. Jadi gue menyampaikan apa yang dia sampaikan ke gue gitu loh. Jadi saat itu gue lagi buta banget, jadi gue kayak bingung. Jadi ngomong apa gue iya aja udah gitu. Nah, terus dikasih tahu akhirnya sama teman gue ini, enggak Vin, ini ruqyahnya lu cuman duduk, literally cuman duduk. Terus ntar lo dikasih apa namanya plastik ya, plastik gitu di depan muka lo. Takutnya kalau lo muntah atau apa, terus ntar dibacain sama dia, bacain surat doang. Udah gitu doang gitu. Gak ada lagi yang dia apa-apain. Enggak gitu aja. Bayarnya berapa? Gue bilang, si kelasnya kok bener sih kelasnya. Iya. Ayo udahlah kalau si kelasnya masih ada duit berarti kan gitu. Udah deh. Bawa ke sana ketemu orangnya. Terus ya udah kita satu keluarga tuh di satu ruangan gitu. Duduk tuh. Jadi si yang ngeruqyahin ada di tengah situ, depannya bokap. Terus kita di sekelilingnya. Mulailah dibacain sama dia. Pas dibacainnya itu kondisi badan gue kan mungkin udah capek ya, fisik gue capek gitu. Jadi gue ya udah gue cuman merem aja udah, sambil gue dengerin juga ya gue merem gitu. Tapi di situ yang gue ingat adalah dari ujung kaki gue tuh kayak ada listrik bro. Listrik jalan terus ke kepala gitu.
Terus tato gue nangis. Iya. Wah bahasa lepek, selepek-lepeknya bahasa. Tapi gue nggak sedih. Iya. Jadi gue bingung gitu. Jadi gue kayak, hah? Gue gini-gini? Wah, kok lepek ya gue bilang. Padahal gue nggak sedih gitu. Jadi kondisi gue tuh nggak sedih. Jadi selama bokap gue kayak gitu, gue tuh nggak pernah sedih. Tapi kondisi gue lebih ke siaga, gitu. Lebih kayak untuk aware gitu loh, gitu. Untuk siaga, takut kenapa-napa. Jadi gue mikir kenapa gue nangis, padahal gue nggak sedih hati gue gitu. Terus, nah karena gue terlalu sibuk dengan mikirin apa yang terjadi dengan gue nggak ngeliat apa yang terjadi dengan dia ketika di Rukiah, gitu. Udah kelar semua segala macem, pas udah beres, gue hopeless tuh. Gue cuma kayak, paling sama hasilnya kayak kemarin-kemarin gitu. Udah. Tak tahu pas di mobil kok agak lebih diem gitu. Nah, jadi potong sedikit ya, tentang Rukiah ini. Saya kan Rukiah, itu kan dia seperti mengaji ayat-ayat begitu dekat kuping. Wah, gede banget suaranya. Wow. Dia ngobrol nih yang dominan ini. Ngajak ngobrol Om? Iya, lagi di Rukiah. Bilang sama yang Rukiah itu, jangan sampai pecah tuh gendang telinga. Brengsek juga nih orangnya. Ganggu orang lagi berobat gitu. Jadi ditakut-takutin saya sama dia. Hati-hati dibilang itu, nanti gendang telinganya pecah. Bilang sama Ustadz ini jangan gede-gede. Padahal yang terganggu dianya sebenarnya. Baca ayatnya gitu. Nah ini yang ngomongnya yang nggak kelihatan, yang nggak kelihatan. Saya bilang sama dia, Ustadz, ya jangan terlalu gede-gede baca ayatnya. Kuping saya sakit. Oh iya, ya terus aja. Kok kenceng banget. Kayak ada loudspeaker gitu. Sudah saya ikutin aja gitu. Dia juga terus ini yang ngomong ini. Begitu saya pulang, saya ingat kita ke Kemang makan apa yang murah itu, kaki lima, rasa apa tuh? Aduh, seafood itulah kaki seafood. Lima itu ya, rasa apa gitu ya, kaki lima ya gitu. Begitu di jalan menuju sana, dia tanya nih, Joni ini suara siapa ini? Orang berbisik gitu, suara ini, oh iya, bisik lagi, lebih halus lagi. Ini suara siapa ini? Suara ini, oh iya. Sampai terakhir itu makin hilang gitu. Tapi berasa ada suara halus banget. Saya bilang Mas Ari, ini suara Tuhan. Itu yang tiap hari semua orang kena ini. Itulah Mas Ari. Semua orang tuh berkomunikasinya seperti itu. Banyak orang yang abai, nggak pernah dia ngerasain seperti apa dia minta orang itu supaya baik. Oh iya bener. Sudah itu di perjalanan kayak kaset kusut. Joni, sebentar, ini kusut nih kasetnya. Orangnya ini. Orang yang ngomong sama saya ini, saya bilang kusut nih, mulai kayak kaset yang ngomong udah terbata-bata gitu. Iya gitu. Biasanya lancar. Biasanya terus. Terus sampai di restoran itu. Ini playback sedikit. Saya panggil Ustadz itu sudah saya sembuh. Panggil Pak Ustadz itu ke rumah kita. Saya ingin dia baca ayat waktu yang sama itu. Nah, waktu saya sakit itu panggil Ustadz. Ustadz ini terkenal di Tanah Abang itu. Dia baca-baca untuk pengobatan. Ustadz, tolong kencang-kencang suara di kuping saya. Dia kencang-kencang. Wow. Kok nggak seperti loudspeaker ya gitu. Jadi beda Mas Ari. Yang ngerasain loudspeaker Om sendiri pada saat itu. Waktu saya waktu pertama kali Rukiah sama dia, kayak loudspeaker taruh di kuping. Padahal aslinya sih nggak segitu. Nggak ada. Saya itu sampai perasaan aja. Ya, saya loudspeaker gitu. Saya panggil Pak, suruh datang. Saya ingin dengar dia kayak apa dia baca ayat di kuping saya. Nggak ada Mas Ari. Teriak Ustadz tuh, teriak. Dia teriak. Datang ke rumah. Nggak ada segede gitu. Jadi dia ada satu dimensi Mas Ari. Ini sebelum saya ceritakan sama Mas Ari, kenapa dia hilang? Macam-macam yang saya terima itu entah iya atau enggak. Tapi yang datang itu teman-teman saya semua. Yang berseliweran di kehidupan ngomong itu Iya. Itu sosok fisiknya seperti teman Om. Iya, jadi waktu saya itu tuh mulai dikasih apa namanya? Oksigen, karena saya lemah kan. Nah, ini agak mundur lagi sedikit. Ini kan lupa kan terlama 2009. Saya itu didatangi ibu saya. Evino ini lagi syuting, terus saya lari Mas Ari dari tempat dia karena di rumah saya ini ada keributan istri saya dengan orang gitu.
Saya mau pamit Vino ini lagi take. Ah udahlah, cabut aja saya. Cabut saya Mas Ari. Bawa mobil sendiri? Enggak, jalan kaki. Mobil kan di Vino. Saya karena dia bawa kan saya tahu dia saya lupa ya. Saya lari keluar. Saya tunggu taksi hujan. Nih taksi nggak datang, dia datang nih pakai mobil Vino. Ayah kok pergi sih gini-gini. Ayah perlu ke rumah nah. Dia yang berhentiin. Karena waktu saya terima taksi, mau pakai taksi, saya juga lupa Mas Ari. Alamat saya itu di mana ya gitu. Rumahnya. Datang Vino, diterangin masuk ke taksi ini. Di sana rumahnya gini. Saya pikir nanti saya terangin deh rumah saya di mana gitu kan. Tapi udah terang oleh Vino, akhirnya sampailah saya ke rumah. Sampai rumah kok nggak ada keributan ya. Tadi saya dengar ada keributan. Nah kemudian saya di situ, saya duduk habis mandi, saya duduk, ibu saya datang. Ibu saya bilang gini, "Nak, jangan ganggu isi rumah ini." "Kok ganggu gimana, Mak?" "Nggak ada ganggu. John udah meninggal." Begitu dia bilang gitu, ibu saya bilang, "John udah meninggal, jangan ganggu lagi keluarga sini." Justru seolah-olah, bentar. Ibu Om masih hidup atau sudah meninggal? Saat itu masih hidup ya, masih hidup. Seolah-olah datang ke situ. Datang ke rumah saya. Bilangin jangan ganggu rumah ini. Karena saya udah meninggal. Dan seolah-olah Om itu bukan John yang asli gitu. Ya udah meninggal aja, udah ganggu. Jadi kayak roh saya ganggu rumah. Karena ibu, gitu. Karena ibu saya ngomong, saya percaya dong Mas Ari. Ini orang tua yang ngomong. Ya udah deh, iya Mak. Saya susun kaki saya gini kan, gini. Terus saya gini kan, namanya orang meninggal, saya tiduran gini. Tahu-tahu dengar suara nih, Pak Joni, jangan percaya, Pak Joni masih hidup. Pak Joni ingat nggak? Jadi waktu saya berangkat, jadi saya turun di Kalimantan Timur. Saya ngajar di Muara Lawa, itu naik kapal Mas Ari, naik kapal mobilnya itu. Waktu saya berangkat itu saya sadar ada kapal, saya naik, saya mesti sampai ke Muara Lawa. Begitu pulang, dia tanya nih, kalau Joni nggak meninggal, tolong ingatin saya. Waktu pulang naik kapal kapan? Di flashback Oleh dia, saya. Iya, saya itu tuh nggak ingat saya. Waktu berangkat saya tahu, waktu pulang saya lupa, nggak ingat. Bukan lupa, bapak tenggelam kapal di situ. digituin. Iya, karena dari ibu saya ngomong, ditambahin gini sama tuh orang itu. Joni sudah meninggal. Saya percaya dong Mas Ari, ibu bilang situ seolah-olah. Nah, karena saya lupa kan, saya bilang saya percaya dong. Iya, saya nggak ada pulang naik kapal, gitu. Jadi saya udah susun gini tadi, ada suara, Pak Joni, itu Pak Joni ingat, jangan percaya dengan mereka. Saya Pak, yang ngantar Pak Joni ke airport. Siapa? Dia orang Mitsubishi, jadi saya kalau datang sana Mitsubishi jemput saya dari airport, terus kita berangkat ke Muara Lawa kan, ada 8 jam, 7 jam perjalanan lagi. Saya ingat, oh iya, saya minum teh botol di Mitsubishi di Balikpapan. Bangun lagi Mas Ari saya. Waktu dibohongin menurut saya, merasa kalau ternyata sebelumnya tuh cuma dibohongin aja. Dibohongin aja, mak saya juga nggak ada sebenarnya, jadi ngarang-ngarang aja gitu. Waduh, kacau nih, saya bilang itu nih. Makin nggak bener ini. Ini gitu. Sebelum atau sudah di Ruqyah itu? Sebelum. Ruqyah itu udah mulai, tapi belum sadar juga ya. Masih lah. Masih kaset busut aja. Tapi udah berkurang 50%. Ya, enggak 30 lah. Di kita rasanya 50. Oh iya. Oh gitu. Iya di kita, karena di kita kan sangat mengganggu banget dengan. Tapi udah jauh berkurang ya? Jauh berkurang ya. Jadi udah nggak ada lagi tuh yang komat amit sendiri, ngomong sama apa. Kalau yang tadi bokap cerita tuh maksudnya, jadi buat itu karena gue ngerasa mungkin hal ini yang mengganggu bokap ada di rumah gitu. Gue ajakin lah dia lokasi syuting, udah deh ikut deh gitu. Ajakin lah ke lokasi syuting, nyampe di lokasi syuting, gue bilang sama kru gue gitu, bro, bokap gue lagi ada gangguan nih kayaknya. Jadi tolong liatin ya, jangan kemana-mana nih orang, tetap ada di sini, gue bilang. Oke bang, iya. Tag dong gue, tag jebret pas cut, bokap gue mana? Baru mereka nengok. Hah, mana bokap lo? Ya, mati gue. Keluar gue lari keluar udah hilang bro. Taunya kabur lagi ngomong sama pohon, hujan-hujanan.
Ya Allah. Jadi kalau orang umum melihat itu seperti udah ngelihat orang yang udah nggak waras. Gila. Gitu. Karena udah ujung-hujanan bener-bener lepek ngomong apa. Ya, elah gue ngeliatnya juga lemes juga deh, Jo. Ya. Udahlah gue lari, terus gue tarik, baru habis itu gue emang panggil taksi untuk pulang ke rumah. Karena kan gue lagi syuting jadi bingung gue nih antara tarik-tarikan antara ngejagain dia sama gue harus kerja kan gitu. Sampai di rumah itu yang ini. Sampai di rumah itu lanjutan tadi ini yang ketemu tadi sama ini. bayangan emak itu. Terus baru saya tahu saya itu nggak meninggal. Jadi bangun lagi Mas Ari. Seperti biasa lagi gitu. Ini kacau nih, mana yang bener ini gitu. Kejadian ini saya nggak bisa pilah-pilah gitu. Kemudian sepi, terus sepi banget. Namanya juga masih 3 ya. Nggak lama kemudian azan subuh. Itu saya diem begitu di rumah. Ya Allah, kenapa sepi begini? Gitu. Biasanya rame. Biasanya udah nggak bisa istirahat. Saya tidur aja dia ganggu terus. Gitu lah kira-kira. Ada sih banyak cerita lagi, tapi mungkin sinonim. Nggak tahu kalau Vino, karena Vino ini beda versi dengan saya. Saya juga baru tahu dia hilang, dia sampai 16 juta bantu saya. Terus ada adiknya juga, ada si Alif nih di mana? Di mana di Jatiluhur, minta 4 juta gini-gini, dia keluarin juga. Jadi memang anak-anak saya ini orang-orang yang baik. Kayak istilah itu dia bokap tuh selama 68 hari itu bergumul dengan hidupnya dia yang dengan bayangan dia itu. Kita di luar ya bergumul dengan dunia realita yang emang gimana cara untuk balikin dia gitu. Oh iya, ini lupa satu. Nah ini salah satu buktinya lagi Ini bukti nyata nih Mas Ari. Ini Al-Quran saya ini udah lama banget. Ya. Al-Quran zaman Hamka dulu saya belajar di. Iya. Wah, dari 50-an tolong. Oh, ini nggak tahu tahun berapa nih Quran ini. Ada di sini semuanya. Itu lebih terjemahan itu lebih keras daripada yang sekarang. Jadi di sini ada saya tulis tahun 88 itu. Saya kan lagi cari pemahaman nih Mas. Cari pemahaman. Di sini saya tulis tanggal Januari 25 1988. Saya tulis, aku tak akan menyerah sebelum tahu kekuatan Engkau ya Tuhan. Jadi Sebelum tahu kekuatan Engkau gitu ya. sebelum tahu kekuatan Engkau. Jadi nggak mau nyerah. Harus tahu dulu kekuatan dia gitu. Nah, kemudian dan tunjukkan kekuatan tersebut kepadaku. Ini ada. Iya. Dan tunjukkan kekuatan tersebut kepadaku. Sebelum tahu kekuatan Engkau ya Tuhan dan tunjukkan Tunjukkan kekuatan tersebut kepadaku. Ya kan? Waktu saya nggak sadar itu, saya disuruh tulis ini harus dicoret. Ini 17/2/2009. 17 Februari. Iya, Februari, 17 Februari 2009. Karena saya sadar saya itu berapa April gitu. Jadi 68 hari saya itu masukin diri. Dirubah sama dia, suruh berubah kekuatan yang kau Tuhan dan tunjukkan petunjukmu. Oh, Jadi bukan kekuatan dia yang kita, saya seperti nantang ya. Benar ada nggak sih? Seperti itu, tunjukkan kekuatannya gitu. Nah, waktu saya nggak sadar 68 hari itu, tunjukkan petunjukmu. Jadi 17 Februari. ya ini, jadi kelihatan ya, nulis itu berapa lama Mas? Lama 11 kan? tahun itu. 11 tahun lebih ya, sampai ke sini ya, 11 tahun. Sampai ke sekarang lagi kan lebih panjang lagi. Jadi ini bukan saya yang merubah, saya cuma mengikuti petunjuk dia. Cuma Jadi di ada sini yang ngoreksi teman-teman. Yang ngoreksi itu nggak sadar om ya waktu itu. saya nggak sadar saya untuk mengoreksi ini. Gitu. Jadi memang saya bisa ya Mas Ari ya, bisa pemahaman itu saya salah, bisa juga. Tapi nggak tahu saya pemahaman itu pada satu ketika jadi benar. Jadi saya tidak mau multitafsir antara sifat Tuhan dengan sifat iblis. Nggak mau multitafsir saya. Ada saya baca tahun 78 ini. Lama banget. Lama kan? Udah lahir belum? Belum. Nah, bagaimana pandangan keluarga saat akhirnya bokap udah bener-bener baik lagi nih?
Ini gimana tuh? Ya alhamdulillah bro. Emang kagak pegel. Ada 2 bulan 3 bulan tuh ya? 3 bulan iya. Jadi maksudnya gitu loh. Pas terakhir itu kan kondisi kan emang kalau di dia dan di gua kan titik lepasnya beda ya. Mungkin di bokap titik lepasnya seperti yang tadi diceritain, tapi kalau di kita nganggapnya titik lepasnya pas kita udah ikhlas. Ikhlas itu kan nggak bisa diomongin. Ikhlas itu kan yang kita rasain, apa yang kita udah nggak mengharapkan apapun lagi, itu udah ikhlas gitu. Jadi udah nggak mengharapkan mintain apa lagi. Ada yang kan gue ikhlas tapi ini dong, lo belum ikhlas berarti gitu. Jadi ini udah bener totally ikhlas dalam artian udahlah, gue hilang duit nggak apa-apa, gue nggak ada kerjaan nggak apa-apa. Yang penting sembuh aja udah. Dia sakit pun nggak apa-apa. Yang penting kita jagain aja. Yang penting udah ikhtiar gitu kan. Iya, yang penting kita jagain aja. Di situ baru yang ternyata yang ruqyah itu yang ternyata bikin kita ngelihat, wah kok berkurangnya lumayan jauh nih gitu kan. Nah terus dari situ sampai rumah kita ngomong juga gitu, gue ngomong sama nyokap sama adik gue, ayah agak berubah ya? Iya nih alhamdulillah nih kayaknya agak berubah nih. Jadi kita coba pantau dulu deh, iya pantau. Terus ya day by day makin benar, makin baik. Salah satu indikator kita bisa bilang makin baik itu adalah gini, bokap kan perokok berat. Jadi ketika dia lagi dalam masa gangguan 68 hari itu, dia tuh bisa gini, dia nyalain rokoknya seperti itu. Mau gini nih? Ya udah diem aja gini. Diem aja itu kita liatin aja, kita liatin aja. Dia begini dia. Itu lagi ngapain tuh? Lagi denger orang ngomong atau lagi apa saat itu? Maka itu dia seperti sinonim ya, sinonim. Jadi dia yang cerita gitu, ada teman di dalam perut saya. Ini teman nih, ribut sama ada tetangga saya. Pak Joni ini dia berdua, saya sendiri nih. Pak Joni ngerokok supaya dia gelap gitu. Ceritanya seperti itu. Jadi saya tuh ngerokok bukan 1 batang, 2 batang sekali. Istri saya kalau cerita itu dia suka ketawa dia. Karena terpengaruh dengan cerita seolah-olah ada berantem di perut gitu. Loh, dia berantem kan kalau dia suruh ikutin rokok supaya dia nggak kelihatan gitu. Nah, seperti itu. Patokannya di gue pas dia berikutnya dia nyalain rokok ya langsung rokok, dilepas nih. Gitu. Jadi udah nggak ada ngelek-ngeleknya. Gitu kayak gitu. Terus nah mungkin di saat itu masih ada fase-fase di mana dia kadang-kadang bisa kayak masih agak diem gitu. Nah kalau udah agak diem biasanya langsung gue toel aja, tek gitu. Jadi ya gue berusaha untuk ya lu jangan ke situ dulu deh gitu. Ini masa pemulihan gitu istilahnya gitu. Ini masa pemulihan kita udah capek ya, lu jangan dengerin, jangan termakan lagi dengan hal tersebut lah gitu. Udah jadi mulai toel dan akhirnya ujung-ujungnya ya alhamdulillah udah back to normal, udah seperti sekarang. Wah, ini menarik ya. Jadi ibaratnya beberapa hal yang kita sempat dengar dari Ustadz ini seperti relate dengan kejadian yang justru ini kisah asli seperti ini gitu ya. Waktu di ruqyah itu kan kadang-kadang efeknya beda-beda gitu. Ada yang muntah, ada yang bisa tiba-tiba nangis gitu. Itu muntahnya, tiba-tiba pengen muntah gitu kan, dan nangis. Ada yang ketiduran, ada yang jadi ngantuk. Itu bagian dari apa namanya dari efek ruqyah gitu. Ada yang jadi nyaman, jadi tenang malah batinnya deh. Nah ini kejadian nimpa sendiri kejadian. Di gua tuh itu sekeluarga di ruqyah. Sekeluarga di ruqyah. Yang ada efek? Sebelum gua nangis itu, ini gua baru ingat demi Allah. Jadi kan gua duduk dekat pintu nih. Siapa yang dengar? Gua duduk dekat pintu nih kan, gua duduk dekat pintu terus gitu. Jadi pas gua merem gitu, pertama ada gua dengar suara harimau dulu. Iya. Terus gue ngelek, nengok, mana ya? Udahlah, bodo amat lah, merem lagi gue. Nah habis merem lagi, baru yang gue bilang tiba-tiba ada kayak aliran listrik dari ujung jempol kaki tuh, jalar naik ke betis, ke paha, ke perut, ke badan, ke dada, ke muka, kepala. Pas di kepala tuh bener-bener kayak tes, gitu. Pas tes pecah, tumpah, secepat itu. Yang padahal kalau gue lagi disuruh acting nangis aja lama gue. Secepat itu, dan lepek basah semua keluar terus. Jadi gue kayak bingung, gue sedih kagak, kenapa gue nangis gitu. Tapi ya di saat itu ya karena gue berada di satu ruangan yang sama ya ketika di ruqyah itu ya mungkin gue mikir bagian bawa atmosfer. Iya, antara atmosfer atau gue pun kena juga sebenarnya, tapi gue nggak sadar. Iya. Gitu. Banyak bilang juga gitu, kadang-kadang kelihatannya ini aman gitu, sudah ada gangguan juga. Cuma gitu. dia nggak sadar, bukan kadarnya kecil atau sudah lama di situ. Iya gitu. Ini kan kalau kita mau berburuk sangka gitu ya, kalau kita pengen berburuk sangka, di saat itu kondisinya emang adalah job gue lagi nggak putus. Job gue lagi nggak putus, bokap pun sama.
Jadi abis minggu ini dia ke ngajarin safety driving 4x4 di mana, 2 minggu lagi berangkat lagi, gitu. Nah, dengan adanya ini tuh stop semua, job tuh hilang semua, zep, totally zep, zero penghasilan. Jadi ya kalau kita mau berburuk sangka, berarti ada yang nggak suka dengan mungkin karirnya, entah karir gue atau karir bokap, kita nggak tahu ya gitu. Nah, itu kan ya, gue nggak mau berpikir sejauh itu, dalam artian ya udah terjadi aja udah gitu. Jadi, cuman pada intinya sih, ketika itu kejadian di kita ya kita lebih memilih untuk ya udah yang penting sehat, back to normal, dan nggak pengen balas ke siapa-siapa. Iya. Kalau memang husnuzon aja justru sebaliknya bahwa mungkin kejadian ini Allah kepengen hubungan orang tua sama anaknya jadi lebih dekat atau dia ada quality time, ya kan? Biasanya dulu sibuk gitu. Akhirnya jadi sekarang jadi bonding terus kan? Mungkin ini hikmahnya jadi gitu kan? Jadi ternyata gue segitu sayangnya sama bokap ya gitu ibaratnya. Gue bisa spend begini karena bokap gitu. Kalau misalnya sendiri-sendiri kan tuh ibaratnya kayak sibuk nggak tahu bokap kenapa, nggak tahu Vino kenapa kan? Memang ada satu pola di mana kita paham gitu, walaupun semua murkanya Allah juga gitu, kasih sayangnya juga lebih besar. Gitu. Jadi ibaratnya, ya rahmatan lil alamin Islam. Jadi semua dicintai sama Allah, ya Rahman ya Rahim. Ini masya Allah mudah-mudahan mau itu dia menyembah kepadanya atau enggak pun semuanya terkoneksikan itu. Masya Allah. Terima kasih waktunya. Iya, ini saya juga terima kasih. Tentunya juga menjadi apa namanya informasi juga buat kami juga. Secara mungkin ada juga teman-teman yang menyaksikan juga punya momen yang sama saat seperti ini. Gitu ya. Dan juga ini juga inspirasi sekali karena Malvino kata gini-gini orangnya family man juga ya kan gitu kan. Sebelum jadi ibaratnya gini, sebelum dia diuji sama keluarganya, diuji dulu treatment dengan orang tuanya kan gitu kan. Wah, orang tua cuek, anaknya cuma ya kan gitu. Iya, keren banget. Aduh. Saya juga baru tahu dia baik. Kan karena udah tahu kok, saya udah tahu. Baru tahu. Ya saya mah rese aja nih. Dulu sebenarnya mestinya tahu pada saat lagi Vino ngelakuin, tapi bokap lagi sibuk ngomong sama cermin. Itu dia. Aduh. Lagi ngomong sendiri gitu ya. Aduh, ini menarik. Tapi kalau gue boleh nambahin dikit dong. Intinya sih kalau di gua ya, kalau di gua pribadi adalah ya lo punya goals apa? Mau itu rasanya mentok, ya lu jalanin aja. Ya. Ntar ketemu kok hasilnya. Benar. Gitu. Karena itu kemarin gue lawannya mentok banget Pak. Gue lawan apaan ini? Gak jelas bentuknya. Tapi gue jalanin aja gitu. Lawan aja terus bodo amat lah. Positive thinking terus saya penting timpa terus aja udah. Alhamdulillah ada hasil. Wah, gitu. Itu aja udah. Itu bener banget tuh kata Ustadz kan. Yang dihitung tuh perjuangannya, hasil usaha Allah kan gitu. Iya gitu. Yang penting ketika bertanding atau berjuang perang, kita aja perang. Mau menang kalah udah urusan kan. Nah, peperangannya itu dilewatin. Sampai akhirnya udah gak mungkin menang lagi, ngerasa ya udahlah tinggal Allah. Malah dikasih kan? Iya, malah dikasih jalan, ada yang kasih tahu. Ada yang kasih suruh ke tanah abang gitu kan? Iya. Ya, Masya Allah. Ya mudah-mudahan teman-teman semua orang pasti ketika menemukan masalah yang sama, nanti akan ketemu jalan keluarnya mungkin dengan pola yang berbeda sesuai dengan ininya masing-masing ya. Karena mungkin ya jika di sini ada kesamaan bisa diambil sama teman-teman semuanya, banyak hal-hal yang mungkin bisa terbantu yang sekarang ini punya momen yang sama. Dan alhamdulillah sekarang berduanya ini udah nggak ada ngomong-ngomong orang ketiga lagi gitu ya. Nggak ada pihak ketiga lagi. gitu. Keluarga happy dong maksudnya, benar clear. Udah happy banget kan? Iya, belum udah happy lah. Dan akhirnya juga ya kita semua ya lebih ini aja lah, lebih kayak ya kita maksudnya titik ikhlas itu akhirnya kita bisa dapetin dalam artinya bisa mengerti, bukan itu ya bisa mengerti gitu loh. Jadi kalau ada orang bilang ikhlas tapi dibahas mulu kita bisa tahu. Oh ya udah deh, mungkin berarti emang lu belum ikhlas gitu aja. Insyaallah. Terima kasih. Thank you banget bro. Untuk waktunya nih. Om, makasih Om ini. Apa namanya, baru seumur umur saya baru dengar cerita seperti ini gitu ya. Walaupun ada keluarga yang mengalami, tapi begini nih gitu, maksudnya kondisi orang dalam gitu ya. Kita orang luar. Dan saya juga baru cerita sama Ari aja. Mas Ari ini loh, sama yang lain saya belum pernah cerita. Ya mudah-mudahan gara-gara Om ini jadi banyak yang kemudian ngerasa bahwa jangan-jangan ini saya begitu juga gitu kan. Mungkin banyak yang nggak sadar kalau dia sebenarnya di deal-deal itu kan.
Ini kita baru dapat informasi dari orang dalam. Di dalam tuh asalnya gini. Saya kasih gini. Ada bocoran orang dalam ya. Jadi jangan suzon lagi sama orang yang sekarang ini kelihatan ngomong sendiri atau mungkin lagi di pinggir jalan lagi gimana. Jangan suzon, siapa tahu dia sebenarnya ada yang menggoda dia apa segala macam yang ya di luar kontrol dia gitu ya. Aduh, ya semoga selalu dilindungi Allah Om, amin, keluarga juga, Vino juga. Sama-sama buat doa juga terbaik buat lo. Sama-sama. Mudah-mudahan juga next tinggal kita kulik keluarganya. Terima kasih semua teman-teman. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.